Di sini, kelompok 1 akan membahas mengenai komunikasi data dan jaringan komputer. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan, ada baiknya kita perkenalan dulu. Yang pertama ada Ajilisa dengan NIM 0104203144. Untuk selanjutnya ada Nurmia Sinta dengan NIM 0104203021. Untuk yang berikutnya ada Ahmad Milan Siregar dengan NIM 0104202145. Dan yang terakhir ada Ahmad Faujan dengan NIM 0104203041. Sekian perkenalan dari kelompok 1. Selanjutnya ada pemaparan materi. Semoga dapat dimengerti dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi data adalah proses pengiriman data atau informasi dari suatu sumber ke tujuan. Komunikasi data dapat dilakukan antara dua jenis komputer atau lebih yang jenisnya sama ataupun berbeda. Komunikasi data dapat berjalan dengan baik apabila mengacu pada aturan atau standar yang direkomendasikan oleh badan internasional utama yang mengaturnya. Agar dapat dikomunikasikan dengan baik, maka harus terpenuhi model komunikasinya. Model komunikasi dalam komunikasi data terdiri dari beberapa hal, yaitu sumber, pemancar, sistem transmisi, penerima, dan tujuan. Untuk tujuan data akhir ataupun pengambilan data, komunikasi memegang peran atau penting kehidupan umat manusia karena kita selalu terlibat ke dalam salah satu bentuk dari komunikasi antara data tersebut. Misalnya percakapan antara individu, penerimaan atau menerima surat, percakapan melalui telepon, menonton televisi, dan mendengarkan radio. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurmia Sinta. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari Ajlisa. B. Bentuk komunikasi. Yang pertama itu komunikasi suara, merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan. Yang kedua itu komunikasi berita dan gambar, merupakan komunikasi berupa informasi berita tertulis ataupun gambar. Gambar yang dikirim berupa gambar hidup, video, ataupun gambar diam statis. Yang ketiga, komunikasi data, merupakan komunikasi berupa data yang dikirimkan melalui saluran komunikasi. Adapun yang dikirimkan dapat berupa berita, suara, dan gambar. C. Komponen sistem komunikasi. Yang pertama itu ada sumber alat atau piranti yang membangkitkan atau mengirim data atau informasi yang akan ditransmisikan. Yang kedua ada pengirim. Pihak yang mengirimkan informasi misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah membangkitkan berita atau informasi dan menempatkannya pada media transmisi. Selanjutnya ada media transmisi. Media yang digunakan untuk menyalurkan atau mengirimkan ke tempat tujuan atau penerima, misalnya saluran fisik atau kabel, udara, dan cahaya. Selanjutnya tujuan menangkap informasi yang dihasilkan penerima. Informasi yang diterima perangkat tujuan selanjutnya diubah menjadi jenis informasi sama dengan informasi yang dikirimkan. Selanjutnya itu ada penerima atau receiver. Pihak yang menerima informasi misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain. Tugasnya adalah menerima berita atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim berita. Sekian. Saya di sini akan melanjutkan pemateri sebelumnya. D. Metode hubungan dalam melakukan prosesnya. Pertukaran informasi dalam bentuk komunikasi antara pihak pengirim dan pihak penerima informasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, simplex. Metode simplex adalah metode komunikasi satu arah saja. Yang kedua, half duplex. Metode half duplex adalah metode komunikasi dua arah namun tidak dapat dilakukan pada saat yang bersamaan sehingga perlu bergantian. Yang ketiga, full duplex. Metode full duplex adalah metode komunikasi dua arah namun berbeda halnya dengan half duplex. Metode full duplex dapat dilakukan komunikasi dua arah secara bersamaan.
Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dari pemateri keempat kelompok 1 akan melanjutkan presentasinya. Jaringan komputer. Definisi jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, LAN, card, atau peralatan lainnya yang terhubung dalam suatu kesatuan, yang kemungkinan perangkat tersebut untuk berkomunikasi serta membagi sumber daya dan informasi yang ada. B. Jenis-jenis jaringan komputer. Ada beberapa pembagian dari jenis-jenis jaringan, yaitu 1. LAN atau Local Area Network. Yang kedua MAN, Metropolitan Area Network. Yang ketiga WAN, Wide Area Network. F. Manfaat jaringan komputer. Yang pertama sharing resources, yang kedua media komunikasi, yang ketiga integrasi data, yang keempat pengembangan pemeliharaan, yang kelima keamanan data, yang keenam sumber daya lebih efisien dan informasi terkini. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator, dan terima kasih juga kepada teman-teman dan ibu dosen yang telah memberikan kami kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.